5 kelas 2A Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini kami akan menayangkan video pasien safety pada pasien di ruang isolasi TBC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanda Hamida dengan NIM C1023020 sebagai perawat dan juga cleaning service. Saya Hafid Hidayat dengan NIM C1023046 sebagai pasien. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usul Latima NIM C1023009 sebagai kepala perawat. Saya Noviaris Kramadini dengan NIM C1023003 berperan sebagai petugas IPCLN. Selamat menyaksikan. Di balik hiruk-pikuk pelayanan rumah sakit, ada ruang-ruang senyap yang penuh kewaspadaan. Salah satunya ruang isolasi TBC. Di ruang itu, para tenaga kesehatan bekerja dalam keheningan, bukan karena sunyi, tapi karena setiap napas di dalamnya bisa mengandung risiko. Kisah ini bukan sekedar tentang pasien dan perawat, tetapi tentang dedikasi, prosedur yang dijalankan dengan disiplin, dan bagaimana semua pihak bekerja menjaga satu sama lain. Inilah sepotong kisah tentang bagaimana manajemen risiko menjadi bagian penting dari keselamatan kerja di ruang isolasi TBC. Pagi itu, di nurse station Rumah Sakit Bamada Slawi, tim perawat berkumpul. Mereka tahu satu tugas hari ini cukup menantang, menangani pasien TBC aktif di ruang isolasi. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada prioritas di ruang isolasi dengan pasien Pak Hafid dengan TBC aktif. Perawat Wanda, kamu bertugas di ruangan itu ya. Pastikan semua prosedur dijalankan dengan ketat. Baik Ibu, saya sudah menyiapkan APD lengkap, ada masker, gaun, face shield, handscoon, dan juga kacamata. Saya ingatkan kembali, penularan TBC melalui droplet udara. Risiko paparan tinggi kalau ada prosedur aerosol. Jadi tolong pastikan ventilasi baik dan tidak ada APD yang longgar. Kalau ada kondisi darurat atau insiden, laporkan saya dan Bu Mati. Kita utamakan keselamatan tenaga kesehatan. Siap Ibu, saya juga akan mengedukasi pasien supaya tetap memakai masker selama menjalani perawatan. Wanda, perawat muda yang disiplin, memasuki ruang isolasi dengan perlengkapan lengkap. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuka peluang besar bagi penularan, tapi ketulusan dan kesabaran tetap ia jaga. Selamat pagi Bapak Hafid, saya Wanda, perawat yang berjaga pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Masih batuk-batuk, kadang sampai sesak juga. Bapak harus tetap memakai masker medisnya ya Pak, apalagi ketika Bapak batuk, karena itu dapat melindungi Bapak dan juga orang di sekitar Bapak. Saya bantu mengukur suhu dan tekanan darah Bapak ya Pak. Saya capek pakai masker terus Bu. Sesak nafas saya kadang makin berat. Saya mengerti Bapak Hafid, tetapi ini bagian dari prosedur isolasi. Kami juga harus pakai masker khusus karena TBC dapat menular melalui udara. Kalau begitu saya coba tahan Bu, saya tidak mau menularkan orang lain. Terima kasih Bapak Hafid, kesadaran Bapak sangat penting. Saya juga akan bantu kebersihan ruangan dan beri edukasi harian ya Pak. Ya Bu. Dalam dunia kerja, risiko bisa datang tiba-tiba. Saat prosedur berjalan, tiba-tiba sarung tangan robek. Ini bukan sekedar kecelakaan kecil, ini potensi paparan serius. Bagaimana sih perawat Wanda menyikapinya? Aduh, sarung tangan saya robek. Loh Bu, bahaya enggak? Mohon maaf Bapak Hafid, saya harus segera keluar. Saya tidak bisa melanjutkan prosedur dengan APD yang rusak. Ini termasuk resiko paparan. Tunggu sebentar ya Pak. Ya Bu, baik. Saya permisi ya Pak. Ya Bu.
Bu Novia, saya mengalami insiden sarung tangan saya robek ketika saya mengganti infus. Saya langsung keluar dan mencuci tangan dan keluar ruangan. Langkah perawat Anda sudah tepat. Ini akan saya catat sebagai insiden keselamatan kesehatan kerja. Kita evaluasi apakah kualitas sarung tangan sesuai standar. Terima kasih sudah sigap perawat Anda. Sama-sama Bu Novia. Tak hanya tenaga medis, petugas kebersihan pun berperan penting dalam menjaga lingkungan ruang isolasi. Tapi, bagaimana jika mereka menghadapi kendala di lapangan? Disinilah pentingnya kerjasama lintas profesi. Ibu Ida, hari ini jadwal pembersihan ruang isolasi. APD lengkap sudah disiapkan? Sudah siap Ibu, tetapi kadang saya masih bingung ketika harus membersihkan ventilasi atas. Kadang saya harus naik tangga dan itu agak licin. Itu termasuk potensi resiko kerja. Ibu jangan naik tanpa pengaman. Nanti saya minta tim logistik untuk sediakan tangga kecil anti-slip. Kita juga akan berikan pelatihan ulang untuk servis terkait prosedur disinfeksi di ruang isolasi, termasuk zona bersih dan zona kotor. Siap Ibu, saya juga mau tahu cara melepas APD yang benar. Terkadang saya masih bingung urutannya. Bagus, nanti saya minta perawat Wanda dampingi Ibu Ida saat selesai bersih-bersih, supaya pelepasan APD aman dan gak terkontaminasi. Sore hari menjadi waktu untuk refleksi. Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperkuat sistem. Tim di Rumah Sakit Pemada Selawi membuktikan bahwa komunikasi dan tindakan cepat adalah inti dari manajemen risiko. Terima kasih tim, hari ini ada insiden kecil, tapi ditangani dengan cepat. Itu contoh manajemen risiko yang baik. Saran utama juga akan kami evaluasi kualitasnya, juga akan mengikuti pelatihan ulang minggu depan. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga keselamatan bersama. Semoga ke depan kita bisa mencegah insiden-insiden ini lewat edukasi dan juga pengecekan rutin APD sebelum masuk ruang isolasi. Benar, resiko itu bisa dikendalikan kalau semua disiplin dan komunikasi tetap lancar. The next day. Setelah insiden kecil kemarin, perawat Wanda kembali masuk ke ruang isolasi dengan perlengkapan APD yang lengkap dan sesuai standar. Kali ini, ia lebih waspada untuk memastikan semua prosedur keselamatan pasien berjalan dengan sempurna. Assalamualaikum Bapak, saya kembali untuk melanjutkan pergantian info dan juga pemberian obatnya. Boleh saya verifikasi ulang nama lengkap dan juga tanggal lahir Bapak? Hafid Hidayat 10 April 1985. Saya izin mencocokkan dengan bilangan identitas Bapak di provinsi. Ya benar Bapak Hafid. Sekarang saya izin untuk mengecek cairan infus dan juga alat suntik sekali pakai yang masih steril ya Pak. Ini sih Pak. Silakan. Untuk jalur suntiknya ini masih tersedia ya Pak, dan tanggal pelepasannya itu masih jauh pada tanggal 31 Mei 2025, jadi masih aman ya Pak Hafid? Sarung tangan saya kali ini aman ya Pak, mohon Bapak Hafid tetap memakai masker selama prosedur berlangsung. Ya Bu. Saya izin mengambil info dan juga memberikan apanya ya Pak. Ya Bu.
kasih. Kalau gitu saya pamit nih Pak, selamat beristirahat kembali. Ya Bu. Prosedur yang sederhana namun dijalankan dengan penuh kedisiplinan dan komunikasi efektif menjadi kunci utama keselamatan pasien di ruang isolasi. Bukan hanya untuk melindungi pasien, tapi juga tenaga kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Setelah seluruh tindakan selesai, sore itu tim keperawatan dan IPCLN kembali berkumpul untuk briefing evaluasi. Disinilah semua kejadian hari itu dibahas untuk perbaikan layanan dan keselamatan ke depan. Teman-teman, hari ini ada beberapa hal penting. Pertama, saya apresiasi langkah cepat perawat Wanda saat insiden sarung tangan robek. Dan tadi saya lihat prosedur penggantian infus ulangnya dilakukan sesuai dengan SOP. Benar sekali, saya juga mengapresiasi prosedur verifikasi identitas pasien tadi. Itu bagian dari standar keselamatan pasien yang sering sekali dilupakan. Saya minta mulai besok semua tindakan wajib disertai verifikasi 2 parameter ya. Siap Ibu Novia, saya juga akan lebih sering memeriksa APD sebelum tindakan. Dan nanti saya edukasi pasien juga mengenai pergantian infus dan juga penggunaan masker. Bagus, untuk ke depan saya ingin pastikan semua insiden sekecil apapun dicatat di login insiden dan kita evakuasi mingguan. Kita juga minta logistik secara cek ulang kualitas sarung tangan. Dan untuk cleaning service saya sudah jadwalkan pelatihan ulang tentang prosedur desinfeksi di ruang isolasi dan pelepasan APD. Semua ini demi menjaga keselamatan kita bersama. Betul, karena keselamatan bukan tugas per orang, tapi tugas tim. Kita semua harus jadi role model. Di ruang kecil dengan resiko besar itu, keselamatan pasien tak hanya soal prosedur, tapi soal budaya disiplin, komunikasi, dan kepedulian. Tim di Rumah Sakit Bamanda Slawi membuktikan bahwa keselamatan adalah hasil kerja bersama.